Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu, berfirman dalam hadis qudsi, li ahli jannah, yang mana dikhususkan firman Allah ini untuk penghuni sorga. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Ya ahlal jannah, amin. Ya ahlal jannah, wahai penghuni sorga, kata Allah. Maka fayaquluna, penghuni sorga menjawab, labbaik, kami memenuhi panggilanmu, Rabbana wa sa'daik, wahai Tuhan kami, dan seluruh wal khairu biyadaik, dan seluruh kebaikan ada pada kedua tanganmu, artinya qudratuka, kekuasaanmu. Fayaqulu haraditum, Allah bertanya kepada penghuni sorga, sudah enak di dalam sorga, sudah makan makanan minuman sorga, sudah menggunakan gelas dari emas, ranjang dari emas, pakaian dari sutra, segala bentuk keindahan. Allah masih tanya lagi, haraditum, bagaimana kamu di dalam sorga, enak gak? Nyaman atau tidak? Rela, ridho atau bagaimana? Masih Allah tanya. Ya, haraditum fayaquluna, maka penghuni sorga menjawab, wa malana la narda, bagaimana kami tidak rela ya Allah, bagaimana kami tidak senang, bagaimana kami tidak gembira di dalam sorga. Wa qad a'taitana, sementara engkau telah memberikan kepada kami hadiah, anugerah, malam tu'ti ahada min khalqik, yang tidak kau berikan anugerah ini kepada hambamu yang di luar sorga. Mereka yang ada di neraka, mereka yang belum masuk sorga, belum merasakan ini, bagaimana tidak nyaman, tidak gembira kami ya Allah. Lalu masih ditanya, apakah kamu enak, rela, senang, gembira dalam sorga? Maka jawaban penghuni sorga dijawab dengan jawaban tadi, bagaimana kami tidak gembira. Fayaqulu, lalu Allah bertanya lagi, u'tikum afdala min dzalik, ketahuilah saya akan berikan kamu hadiah, hadiah yang lebih indah dari ini semua, daripada sorga beserta isinya, sorga beserta kenikmatannya. Saya masih ada nih hadiah buat kamu, kata Allah. Fayaqulun, penghuni sorga jawab lagi, ya Rabbi wa ayyu syai', memangnya apa ya Allah? Apakah ada lagi kenikmatan yang lebih enak daripada duduk bersemayam di dalam sorgamu? Wa ayyu syai'in afdala min dzalik, apakah ada yang lebih afdal? Fayaqulu, Allah Ta'ala mewahyukan kepada penghuni surga, uhillu alaikum ridwani, aku masih ada hadiah buat kalian, ku halalkan keridhoanku untukmu, fala asqatu alaikum ba'dahu abada, maka fala asqatu, tidak akan ada lagi kemurkaan kepada kalian untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam surganya dengan kasih sayang dan rahmat Allah, tanpa diazab, tanpa dihisab, tanpa jerih payah, berkah daripada syafaatnya Rasulullah, berkah dari kita hadir di majlisnya Rasulullah. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan jalan kita berjumpa dengan Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis saudara bagaimana menggambarkan kepada kita ada dua macam hal. Yang pertama, sayangnya Allah kepada umatnya Rasulullah, sayangnya Allah kepada kita nih manusia, hamba-hambanya. Sudah dapat hadiah masih ditawarin. Ibarat kata kalau bahasa kita, kita kelaparan, sudah dikasih makan, makanannya enak, nasi kebuli, dikasih minum es teh manis, ditanya bagaimana makannya enak atau tidak. Oh enak, saya kasih kamu hadiah yang lebih bagus. Apa? Mobil. Sudah naik mobil, ditanya lagi bagaimana, enak gak naik mobil? Enak, buat kamu, buat saya, terima kasih, masih ada hadiah buat kamu lagi. Apa? Ambil itu rumah. Masuk rumahnya nggak kosong, sudah ada perabotannya. Ditanya lagi bagaimana, rumahnya enak? Boleh saya nginep di sini, boleh bermalam, ambil buat kamu. Ini hukum manusia.
Allah, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, sudah di sorga nih, kenikmatannya nggak bisa digantikan. Kenikmatan yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Orang yang suka baca waqiah pasti hafal tuh. Yatufu alaihim wildan mukhalladun. Kemana tempat kita pergi, anak-anak kecil itu mengelilingi kita sambil bawa yatufu alaihim wildan mukhalladun bi abarid bi akwabi wa abarid wa ka'sim mim mahin ditaruhin itu ceret, gelas-gelas diisikan, isinya bukan minuman-minuman biasa, khamr yang tidak akan memabukkan. Wa hurun 'ain jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi orang-orang yang punya amal soleh. Bidadari, makanan-makanan, minuman-minuman, buah-buahan, binatang, burung-burung, hewan-hewan yang kita ingin makan, semua diizinin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah surga, mudah-mudahan kita ada di dalamnya, amin. Luas tempatnya, wal aqibatul lil muttaqin, tempat orang-orang bertakwa, ujungnya adalah surga. Di dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Allah ta'ala auda'tu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah dalam hadits qudsinya, aku siapkan untuk orang-orang yang di dunia ini soleh, ibadahnya ikhlas karena Allah, tidak pernah berbuat dosa. Aku siapkan hadiah yang belum pernah mata mereka melihatnya, belum pernah mereka mendengar kelezatannya, belum pernah terlintas di hati kita, belum pernah Allah kasih buat kita. Saudara, kenikmatan apa yang paling enak yang Allah berikan kepada kita di dunia? Andai kata kita belum merasakannya, pasti mata kita pernah melihat, betul? Kita belum pernah pergi kemana, Apollo, kemana, ke bulan. Kita lihat TV, ada orang pergi ke bulan. Ada orang punya rumah seperti istana, kita nggak punya, tapi kita pernah lihat. Kita pernah dengar ada orang menjadi raja kaya raya, kita hanya mendengar. Kenikmatan tersebut pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah terlintas di hati kita. Tapi kenikmatan surga belum pernah dilihat oleh manusia biasa. Belum pernah orang membayangkan nikmat surga bagaimana. Tidak bisa tergambarkan kecuali apa yang telah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la syajaratun, sesungguhnya di surga ada satu pohon, lau yasirur raqibu fi dhilliha la sara mi'ata sanatin au kama qala Rasulullah. Ada pohon saking lebarnya, kalau kita jalan di bawah pohon itu 100 tahun belum selesai-selesai. Saking luasnya pohon. Bagaimana istana-istana surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Penghuni surga istimewa. Kata Nabi, ahlul jannati yashrabun wala yabulun wala yataghawwatun wala yatamakhatun wala yutfilun. Kata Nabi, penghuni surga makan gak berhenti, minum gak berhenti, tapi gak pengen kencing, gak pengen buang kotoran, gak ada kotoran keluar dari hidungnya kayak kita suka pilek. Gak ada kamar mandi. Gimana kamar mandi? Kencing aja kagak. Tidak pernah meludah. Ini penghuni surga. Kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, fama balu ta'am ya Rasulullah, bagaimana orang yang makan makanan udah masuk banyak ingin buang kotoran? Kata Nabi, jusha'un warash'un karashil miski. Kalau mereka merasa pengen buang air, pengen kencing, tiba-tiba mereka keringetan seperti jagung, keringetnya lebih wangi daripada minyak misik, hilang, gak pengen buang air lagi. Makanya gak ada kamar mandi, toilet umum gak laku, karena mereka nggak pengen kencing, nggak pengen buang hajat. Sahabatnya kata Rasul, la yaftimun wa la yafqalun. Mereka nggak ada sakit, berarti rumah sakit nggak ada di surga.
Nggak ada gemuk di surga, orang gemuk nggak ada. Jadi yang diet juga nggak ada. Ini surga. Kata sahabat, tilkal maqamat wa darajatul anbiya la yasil ghairuhum ya Rasulullah. Itu mah khusus untuk para nabi dan rasul yang punya kedudukan itu ya Rasul. Qala bala walladzi nafsi biyadihi innahum rijalun amanu billah wa sadaqul mursalin. Kata Nabi, itu bukan nabi dan rasul, itu semua orang yang beriman pada Allah dan mempercayai para rasul. Tempatnya seperti itu nanti di surganya Allah. Nabi pernah bersabda kepada Imam Ibn Mas'ud cerita tentang surga, innaka latanduru ila tayri fil jannati fatashtahihi faji'a mashwiyan baina yadaik ya Ibn Mas'ud. Wahai Ibn Mas'ud, nanti kamu di surga kalau lihat burung terbang, tiba-tiba kamu pengen merasakan burung panggang itu rasanya seperti apa, langsung jatuh, sudah mateng, ada di depan kamu, tinggal dimakan. Ada ayam lewat, pengen ayam, plek, jadi ayam panggang. Kambing loncat-loncatan lewat, wah pengen kambing guling, jadi kambing guling. Sampai kata Nabi Musa sa'ala rabbah, Nabi Musa pernah tanya Allah, ya Allah, adna manzilatin fil jannati kaifa, ya Allah, kedudukan penghuni sorga yang paling cetek, yang paling enteng, yang paling murah bagaimana? Kata Allah, akan datang orang yang terakhir masuk surga, disuruh oleh Allah masuk surga, dia tanya, ya Allah, saya disuruh masuk surga. Masuklah kamu ke dalam surga. Dia masih bertanya, apakah kamar-kamar surga masih ada yang kosong ya Allah? Apakah rumah-rumah kapling-kaplingnya masih ada yang cukup buat saya? Kata Allah, cukup. Kamu saya jadikan raja seperti raja yang ada di dunia, 10 kali lipat daripada kerajaan di dunia buat kamu. Itu orang yang tingkat kedudukannya di sorga paling murah, paling rendah, seperti raja 10 kali lipat. Kamu mau apa ada di dalamnya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat Nabi sering berkuda, hobi naik kuda. Dia tanya, ya Rasulullah, hal fil jannati khail ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah di sorga ada kuda? Kata Nabi dalam hadisnya, innallaha adkhalakal jannah, mudah-mudahan kamu nanti dimasukin sama Allah dalam sorga. Wala tasha'u an tahmila fiha 'alal faras min yagutatin hamra tatiru bika haitsu syi'ta illa rufi'ta. Kata Nabi, nanti mudah-mudahan kamu masuk surga. Di surga kamu boleh milih kuda yang bagaimana saja, terserah. Semua kuda diciptakan oleh Allah dari batu yakut yang sangat indah. Kamu boleh naik di atas kuda-kuda tersebut. Dia punya sayap, akan membawa kamu terbang di surga kemana saja kamu pengen, diantar sama kuda itu. Surga, mudah-mudahan kita ada di situ. Ya, minimal nyium baunya. Nyium baunya aja udah deket berarti, betul. Kalau ada orang bikin nasi goreng atau nasi kebuli, kita udah nyium baunya, berarti ada yang bikin kebuli, betul. Walaupun belum tentu dibagi. Ya, duduk di samping restoran nggak nyium bau masakan, berarti udah tutup nih. Saudara, mudah-mudahan kita bisa cium bau surganya Allah, masuk ke dalamnya. Makanya Imam Al-Habib Abdurrahman As-Sagab Mugaddam Sani setiap malam gak tidur. Istrinya bingung, suami saya ini belok kanan sudah nguap, balik belok kiri, nguap, balik lagi belok kanan, sampai subuh gak tidur. Ditanya sama istri, kenapa wahai suamiku, tiap malam anda sholat nggak jadi tidur, sudah di atas ranjang, belok kanan, belok kiri lagi, nggak jadi tidur, sholat sampai subuh. Kata Imam Al-Habib Abdurrahman As-Sagab Mugaddam Thani, kalau saya nengok ke kanan, saya kebayang hadis Nabi tentang indahnya surga Allah, seakan-akan saya melihat surganya Allah. Kalau saya nengok ke kiri, saya mengingat ancaman yang Allah ceritakan melalui Rasul dalam hadisnya tentang neraka dan penghuninya. Saya takut, sehingga saya nggak jadi tidur. Lebih baik saya isi untuk sholat setiap malam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini kelas orang-orang hebat. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Sahibul Maulid, beliau berkata, ma fi jannatin ma syagani min wasfiha illa li kaunil hibbi fiha khayyama. Sesungguhnya keindahan sorga, kenikmatan sorga, gemerlap isi sorga, kelezatan dunia, kelezatan sorga tidak membuat saya pengen masuk sorga kecuali kalau ada Nabi bersemayam di dalam sorga. Kalau di dalam sorga ada kemah, di situ ada Nabi, maka saya ingin sekali masuk sorganya Allah. Bukan karena bidadari, bukan karena buah-buahan sorga, bukan karena kenikmatan sorga, bukan. Kalau ada Nabi di sorga, saya diizinin oleh Allah berjumpa dengan Nabi, maka surga terasa nikmat dan terasa lezat. Kenapa? Karena sorga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad SAW, wali ajli Rasulillah, dan karena Rasul Allah ciptakan sorga. Oleh karenanya Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab Al-Ghirtas disebutkan, andai kata saya diizinin sama Allah masuk dalam sorga, di dalam sorga itu saya tidak diperbolehkan, diharamkan memandang wajahnya Rasulullah, lebih baik saya dipanggang dalam nerakanya Allah. Karena kenikmatan hakiki dalam surga berjumpa dengan Rasulullah. Dusta jikalau orang mengatakan nikmat surga berjumpa dengan Allah. Mana mungkin seseorang bisa jumpa memandang zat Allah jikalau tidak memandang wajahnya Rasulullah. Oleh karena itu, ini hadis berbicara tentang surga. Yang kedua, yang terakhir, yang lebih mulia daripada surga itu apa? Uhilla alaikum ridwani, ku halalkan, ku perbolehkan untuk kalian keridhaan aku. Oleh karenanya ridhonya Allah lebih mahal daripada surga. Oleh karenanya Rasul kalau berdoa apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita baca bersama, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna. Oleh karena itu ma'asyul hadirin, keridhaan itu yang kita cari. Malam ini, malam Selasa kemarin, malam Selasa akan datang, ketika kita menuntut ilmu, kita i'tikaf di masjid atau di rumah kita tahajud, kita baca Quran, jangan pernah lupa kita ingin mencari ridhonya Allah. Karena ridhonya Allah lebih mahal daripada surga. Sehingga penghuni surga bingung ketika ditawarin hadiah, apa ada yang lebih besar, lebih mahal, lebih istimewa daripada surga? Ternyata hadiah tersebut adalah keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, dalam Ihya Ulumuddin, bab ridho adalah sifat wali yang paling tinggi. Zuhud, wara', qanaah di bawahnya. Yang nomor satu adalah sifat ridho. Ridho itu apa, Beb? Kata Imam Haris Al-Muhasibi, sukunul qalbi tahta majariyal ahkam. Hati kita tenang atas segala apa yang Allah takdir buat kita, mau baik, mau buruk, mau kaya, mau miskin, ridho atas segala apa yang Allah berikan. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu radita bihi anni. Ya Allah, kasih tahu saya dong amalan yang membuat engkau ini ridho kepada aku. Kata Allah, innaka lan tutik dzalik ya Musa, kamu nggak bakal mampu wahai Musa kalau saya kasih tahu. Faqarra Musa alaihissalam sajidan mutadarri'a, maka Nabi Musa nangis sujud mengemis meminta kepada Allah. Lalu Allah lanjutkan, ya ibna Imran, wahai Musa ibn Imran, sesungguhnya inna ridhaya fi ridhaka bighadai. Kamu pengen tahu ridhonya aku adalah ketika engkau pasrah, ridho atas segala yang apa aku berikan kepadamu, maka disitulah aku akan ridho kepadamu. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keseharian kita di pagi hari kita ridho kepada Allah,
siang hari kita ridha pada Allah, malam hari kita ridha pada Allah, ngaji siang malam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.